Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Serta jangan lupa kemanapun selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, sudah siap belajar tentunya ya? Oke, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal latihan ASPD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mapel matematika yang diselenggarakan hari Rabu 16 Februari 2022. Langsung saja ya. Nomor 1, ibu membuat 144 kue, lalu kue itu diberikan kepada nenek dan bibi masing-masing 30 buah. Nah, berarti ini dikurangi ya, 144 dikurangi 2 kali 30 yaitu 60, maka kita dapatkan 84. Nah, selanjutnya selebihnya kue dikemas dalam 6 kotak sama banyak. Maka 84 dibagi 6, maka banyaknya kue tiap kotak ada 14 kue. A. Nomor 2, Andi dan Ani masing-masing memiliki 4 kartu bilangan sebagai berikut. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah bilangan pada kartu yang dimiliki Ani, ya jika kartunya Ani dijumlahkan itu sama dengan 2 kali jumlah bilangan pada kartu bilangan Andi. Nah, kita tambahkan dulu punyanya Andi itu negatif 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah negatif 16. Kita dapatkan negatif 15. Maka milik Ani harus berjumlah 2 kali lipat Andi. Jadi untuk Ani 2 dikali negatif 15 sama dengan negatif 30. Nah, mari kita jumlahkan. Nah, di sini negatif 30 itu sama dengan 5, kemudian dikurangi 18, ditambah 2, dan ditambah X. Maka X sama dengan negatif 30 dikurangi 5, ditambah 18, dikurangi 2. Jadi sama dengan negatif 19, B. Nomor 3, sebuah hiasan dinding dibuat dengan menggabungkan 4 kain berbeda warna. Ada 4 kain ya. Nah, keempat kain tersebut berbentuk persegi. Luas seluruh hiasan dinding adalah 1600 cm persegi. Nah, yang ditanyakan panjang sisi sebuah kain ada berapa? Karena tadi 4 kain, maka luas 4 kain itu 1600 dibagi 4. Sehingga setiap kain luasnya 400 cm persegi. Nah, untuk mendapatkan sisi atau rusuknya itu, maka akar pangkat dari 400 adalah 20 cm. Jadi jawabannya yang B. Nomor 4, ayah menyumbangkan ke panti asuhan berupa 75 bungkus minyak goreng, 45 bungkus susu, dan 150 bungkus gula pasir. Ketiga barang tersebut dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama. Nah, berarti ini EPB ya. Nah, jumlah minyak goreng dan susu tiap kemasan atau tiap bungkus ada berapa? Nah, kita cari dulu EPB-nya antara 75, 45, dan 150 itu kita dapatkan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, setelah kita dapatkan 15 berarti ada 15 kemasan ya. Nah, dalam 15 kemasan itu, maka kita cari minyak goreng karena minyak goreng itu ada 75 dibagi 15 kemasan. Jadi, setiap kemasan ada 5. Untuk susu karena tadi 45 buah atau 45 bungkus, kemudian dibagi ke dalam 15 kemasan, maka didapatkan 3. Karena yang ditanyakan jumlahnya, maka 5 ditambah 3 sama dengan 8 bungkus C. Nomor 5, Koperasi Mekar memiliki persediaan alat tulis, pensil, bolpoin, penghapus, dan penggaris dengan jumlah yang sama. Setelah itu, setelah 1 minggu, pensil terjual sebanyak 5/8 bagian, bolpoin 62%, penghapus 0,26 bagian, dan penggaris 12/20 bagian. Urutan alat tulis yang dari yang paling sedikit terjual adalah berapa? Nah, kita cari dulu desimalnya ya. Untuk 5/8 sama dengan 0,625. Kita ambil 3 angka di belakang koma. 62% atau 62/100 itu sama dengan 0,620. Untuk yang penghapus 0,260 sudah. Untuk 12/20 bagian sama dengan 0,600. Sekarang perintahnya adalah urutan alat tulis yang paling sedikit terjual, yaitu nomor 1 penghapus, kemudian penggaris, lalu ballpoint, dan yang terakhir pensil. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, toko murah memiliki persediaan beras 7/9 ton. Beras dijual sebanyak 2/3 ton, maka dikurangi ya. Nah, untuk menambah persediaan, toko tersebut membeli beras sebanyak 1/6 ton, berarti ditambah. Nah, semuanya kita jumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya, dan kita dapatkan 5/18. Jadi jawabannya yang C. 7. Sipa mempunyai 1/3 kg tepung terigu. Sebanyak 60% tepung terigu digunakan untuk membuat bolu kukus. Nah, berarti 1/3 dikurangi dalam kurung 60/100 dikali 1/3. Ya, hasilnya ini kita dapatkan 10/3 dikurangi. Nah, ini disederhanakan jadi
10/3 dikurangi 6/3 sama dengan 4/3. Nah, setelah itu sebanyak 3/5 dari sisanya, tadi sisanya kan 4/3 ya. Jadi 4/3 dikurangi dalam kurung 3/5 dikali 4/3, karena 3/5 dari sisanya itu digunakan untuk membuat bakwan. Nah, berat tepung terigu yang belum digunakan ada berapa? Nah, ini disederhanakan, jadi kita dapatkan 4/3 dikurangi 4/5. Nah, ini disamakan dulu penyebutnya, jadi per 15, jadi kita dapatkan hasilnya 8/15 kg. Jawabannya yang B. Nomor 8, diketahui A sama dengan 2/3B dan B sama dengan 2/5C. Nah, berarti yang disebutkan duluan ya, yang disebutkan terlebih dahulu karena A itu 2/3B, maka 2 milik A, 3 milik B. Nah, untuk yang B sama dengan 2/5C, 2 itu milik B dan 5 itu milik C. Di sini berarti ada yang disebutkan 2 kali yaitu B. Ya. Nah, ini diketahui selisih B dan C adalah 54. Nah, kita perhatikan bahwa ini B banding C itu selisihnya 54. Nah, ini berarti untuk B-nya itu adalah 2/5 ya. B banding C itu 2/5. Nah, karena selisih maka perbandingannya dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi untuk mengetahui B yang ditanya seperti diketahui ya. Jadi perbandingan B itu adalah 2/3, 3 itu yang perbandingan selisihnya, dikali 54 sama dengan 36. Untuk C sama 5/3 dikali 54 sama dengan 90. Setelah itu, setelah tahu B dan C, maka kita bisa mencari AA sama dengan 2/3B, maka 2/3 dikali 36 sama dengan 24. Lalu yang ditanyakan jumlah A, B, dan C ada berapa? 36 tambah 90 tambah 24, jadi hasilnya 150B. Nomor 9, jarak sebenarnya rumah Dayu dan rumah Paman 10 km. Di antara rumah Dayu dan Paman terdapat pasar, jadi di tengah-tengah ada pasar. Jarak antara rumah Dayu dan pasar 2 km. Nah, kalau dari Dayu ke pasar 2 kilo, maka karena tadi ke Paman itu 10, maka dari pasar ke Paman 8 kilo ya secara logikanya. Nah, Dayu membuat Dena antara rumahnya dengan rumah Paman dengan skala 1/40.000. Yang ditanyakan selisih jarak pada Dena antara rumah Dayu dengan pasar dan rumah Paman dengan pasar adalah berapa. Nah, ini kita tulis dulu. Jarak sebenarnya rumah Dayu ke pasar itu 2 km. Maka jarak pada peta yaitu JS per S. Jadi jarak sebenarnya 2 km, jadikan dulu senti supaya sama. Per skalanya 40.000. Jadi kita dapatkan jarak pada peta rumah Dayu ke pasar itu 5 cm. Lalu jarak Paman ya ke pasar itu karena tadi 8, 8/2 dikali 5 ya. 8 itu adalah jaraknya Paman. Kemudian 2 itu jaraknya Dayu, yang ditanya per yang diketahui. Nah, jaraknya Dayu. Nah, dikali 5 cm. Jadi sama dengan 20 cm. Nah, setelah itu karena kita sudah tahu jarak pada petanya rumah Dayu ke pasar 5 cm, rumah Paman ke pasar 20 cm, kita kurangi karena yang ditanya adalah selisih jarak. Nah, 20 kurangi 5 sama dengan 15. Jadi jawabannya A. Nomor 10, umur Pak Banu 3 tahun lalu, 4 dasawarsa 5 tahun. Berarti Pak Banu itu 40 tahun ya, karena 4 dasawarsa itu 40 tahun, ditambah 5 tahun sama dengan 45. Karena 3 tahun lalu, maka sekarang berapa? Jadi ditambahkan 3, jadi sekarang umurnya 48. Nah, kemudian selanjutnya umur Pak Danu 3 tahun yang akan datang. Nah, berarti yang akan datang 7 windu 5 tahun. 7 windu itu berarti 7 dikali 8 sama dengan 56 tahun, ditambah 5 sama dengan 61 tahun. Karena itu 3 tahun mendatang, maka yang sekarang berapa? Maka dikurangi 3. Jadi umurnya 58. Nah, yang ditanyakan selisih umur Pak Banu dan Pak Danu sekarang adalah berapa bulan? Nah, ini kita hitung dulu 58 tahun dikurangi 48 tahun sama dengan 10 tahun. Karena yang ditanya bulan, maka dikali 12, jadi 120 bulan. Jawabannya D. Nomor 11, Tommy menyambung 3 tali dengan cara diikat. Panjang tali pertama 21,6 desimeter. Nah, ini dijadikan cm dulu ya, sama dengan 216 cm. Kemudian tali kedua 1,84 meter atau 184 cm. Dan tali ketiga 204 cm. Kita jumlahkan dan kita dapatkan 604 cm itu untuk panjang ketiga tali mula-mula. Nah, karena tiap ujung tali yang diikat berkurang 6 cm, nah jika ada 3 tali maka yang ditali atau yang berhimpit ya, kalau seperti tongkat itu berarti ada 2 yang ditali ya, 2 bagian yang hilang atau 2 himpitan. Jadi 604 dikurangi 6 dikali 2 atau 604 dikurangi 12 sama dengan 592 cm C. Nomor 12, Bu Mawar mempunyai 1 karung gula pasir berisi 0,5 kuintal. Kita jadikan kilogram jadi 50 kilogram. Gula pasir dibungkus ke dalam 56 kemasan 250 gram.
Nah, 250 gram itu dijadikan kilo, jadi 1/4 kilogram. Maka 56 dikali 1/4. Kita dapatkan ini sama dengan 14 ya. Kemudian selanjutnya selain dikemas dalam 250 gram juga dikemas dalam setengah kilogram. Banyak kemasan setengah kilogram itu 22 kurang dari kemasan 250 gram. Maka 250 gram itu kan tadi 56. Nah, untuk yang setengah kilo atau 500 gram itu berarti dikalikan dalam kurung 56 dikurangi 22 atau sama dengan 34. Nah, hasilnya 50 dikurangi dalam kurung 14 ditambah 17 tadi untuk yang kemasan 1 kilo dan 1/4. Nah, yaitu 31 ya. Jadi kita dapatkan 19 kilogram yang belum dikemas atau dibungkus. Nah, karena yang ditanyakan adalah gula pasir yang belum dibungkus adalah ada berapa? Yaitu 19 kilogram. A. Nomor 13, Banu mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q pada pukul 07.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada jalur dan waktu yang sama, Edo mengendarai sepeda motor dari kota Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q adalah 250 km. Banu dan Edo berpapasan pada pukul berapa? Nah, ini kita lihat dulu diketahuinya dulu, kemudian ternyata waktunya sama, maka tidak usah mencari jarak dulu, maka langsung saja ke WB atau waktu berpapasan sama dengan rumusnya jarak dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B. Tadi jaraknya 250 km dibagi 60 tambah 40 itu 100. Jadi 250 dibagi 100 sama dengan 2,5 jam atau sama saja dengan 2 jam 30 menit. Karena tadi berangkatnya jam 7.00 ditambah 2 jam 30 menit hasilnya jam 9.30 A. Nomor 14, Pak Cahyo mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 22 meter dan lebarnya 10 meter. Kebun tersebut ditanami bibit pohon pisang dengan jarak antar pohon 3 meter. Jarak pohon dengan tepi kebun yaitu 2 meter. Nah, banyak pohon pisang yang ditanam Pak Cahyo ada berapa? Tadi panjangnya 22, lebarnya 10 karena ada jarak dari tepi 2 meter, maka kiri kanannya kurangi 4 ya, karena kirinya 2, kanannya 2 jadi dikurangi 4, jadi untuk panjangnya sama dengan 18. Nah, karena 18 ini jaraknya itu 3, maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Karena panjang itu ada yang panjang yang depan dan belakang, maka ada 6 dikali 2 sama dengan 12. Untuk yang lebar tadi 10 dikurangi jarak dari tepi kiri kanan 2 meter, jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Karena jarak tanamnya itu 3 meter, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2, lalu dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita jumlahkan pohonnya jadi 12 tambah 4 sama dengan 16 pohon. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran yang diarsir. Nah, untuk setengah lingkaran itu pizzanya atau pembagiannya ada 4 pizza untuk yang bagian atas. Untuk yang bagian bawah ini sebenarnya sama, ada 4 pizza, namun yang tengah-tengah itu pizzanya belum dipotong ya. Nah, jadi bisa yang tengah, yang bagian bawah itu bisa kita hitung 2 pizza ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas bagian bangun yang diarsir ada berapa. Pizza yang dihitamkan ada 6 ya, sedangkan yang tidak diarsir itu ada 2. Nah, ini 56 ini adalah diameter lingkarannya, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 28. Nah, kita masukkan luas lingkaran, karena tadi yang diarsir itu 6, dari 8 maka 6/8, atau kita perkecil jadi 3/4 dikali pi r kuadrat. 3/4 dikali 22/7 kali 28 kali 28 disederhanakan ya. Jadi kita dapatkan 1848 cm persegi. Jawabannya yang C. Oke, nomor 16, Pak Warno memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 kali lebarnya. Nah, lebar pekarangan 16, maka kalau lebarnya 16, panjangnya 16 dikali 4, maka 64 untuk panjangnya. Di sekeliling pekarangan akan dipagar menggunakan kawat 3 lapis, maka nanti kelilingnya menjadi dikalikan 3. Nah, pada salah satu sisi pekarangan diberi pintu dengan ukuran 3 meter. Panjang kawat paling sedikit yang dibutuhkan Pak Warno untuk pagar pekarangan adalah berapa? Nah, ini kita cari dulu kelilingnya, keliling yang 1 lapis ya, 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 dikali 64 tambah 16, 2 dikali 80 sama dengan 160 meter. Nah, 160 meter untuk kelilingnya, karena tadi itu ada yang dilubangi untuk pintu 3 meter, maka 160 dikurangi 3 meter untuk pintu. Kita dapatkan 157, karena tadi 3 lapis, maka 157 dikali 3 sama dengan 471 meter, jawabannya yang D. Nomor 17, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. 2. Memiliki 2 pasang sudut sama besar. 3. Diagonalnya saling berpotongan tidak sama panjang. Dan yang keempat, tidak memiliki simetri lipat. Maka itu
adalah, nah ini jajaran genjang ya. Baik, nomor 18, adik membungkus kado berbentuk balok dengan panjang 32 cm, lebar 17 cm. Nah, dan tingginya 3 cm kurang dari lebarnya, maka tadi lebarnya 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Nah, lalu luas kertas kado paling sedikit yang diperlukan untuk membungkus kado adalah, maka ini mencari luas permukaan. Tadi sudah tahu panjangnya 32, lebarnya 17, tingginya 14. Maka ini kita cari dengan luas permukaannya ya. Ini 2 kali panjang kali lebar, berarti 2 dikali 32 kali 17 yaitu 1088, itu untuk alas dan tutupnya. Kemudian untuk sisi tegaknya, keliling perseginya itu dikali tinggi. Jadi 32 tambah 17 tambah 14 yaitu 98 dikali tingginya 14 sama dengan 1372. Kita jumlahkan, jadi luas permukaannya adalah 2460 cm persegi. 19. Koordinat titik D, E, F, G membentuk sebuah bangun datar. Koordinat titik D yaitu negatif 2,0, E 1,2, F 7,0, dan G 4, negatif 2. Bangun yang terbentuk dari 4 titik koordinat yang dihubungkan adalah, bisa kita lihat ini ketika dihubungkan, ini adalah C, jajaran genjang. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Banyak kubus kecil yang dibutuhkan untuk memenuhi kubus besar adalah, nah silahkan dihitung ya berdasarkan panjang dan lebarnya serta tingginya ya. Ini silahkan dihitung berdasarkan tinggi dan yang ke atas ya, tinggi yang ke atas ya, vertikal horizontalnya. Setelah dihitung ada 11 buah yang hilang ya. Jadi untuk mengisinya kita perlu 11 buah. Oke, nomor 21. Pernyataan yang sesuai dengan diagram tersebut adalah, ini ada data pengunjung perpustakaan Tunas Mulia minggu pertama bulan Januari. Di sini ada Senin sampai Sabtu, maka kita tulis dulu. Kita baca diagramnya. Untuk hari Senin laki-laki 24, perempuan 16. Selasa laki-laki 27, perempuan 22. Rabu laki-laki 18, perempuan 35. Kamis laki-laki 28, perempuan 25. Jumat laki-laki 23, perempuan 24. Kemudian Sabtu laki-laki 32 dan perempuan 22. Kita jumlahkan, untuk laki-laki ada 152 dan perempuan 144, maka jika dijumlahkan total pengunjungnya ada 296. Kita lihat yang A, banyak pengunjung perpustakaan pada minggu pertama ada 296 siswa. Ya, betul. Ternyata sudah dari option pertama sudah betul. Oke, nomor 22. Perhatikan diagram berikut. Data peserta ekstrakurikuler SD Mulia. Di sini karena ada diagram lingkaran, kemudian ada keterangan derajat. Untuk drum band ini ada 60 derajat, untuk melukis 72 derajat, menari 80 derajat. Nah, karena menyanyi membentuk sudut siku-siku, berarti sudut siku-siku itu jika dalam derajat adalah 90 derajat. Nah, maka kita tinggal mencari sisanya yang tidak ada derajatnya, itu adalah karawitan. Nah, sudutnya ada berapa derajat, maka 360 derajat ya untuk lingkaran penuh, dikurangi tadi yang diketahui, kita jumlahkan ada 306. Maka sisanya adalah 54 derajat untuk sudut yang dimiliki karawitan. Nah, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menyanyi, ada 45 siswa. Nah, maka selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan dan menyanyi ada berapa? Kita cari dulu ini. Tadi yang menyanyi 45, sedangkan yang ditanyakan karawitan 54. Maka sudut yang ditanya per yang diketahui, berarti 54 per 90 dikali tadi diketahuinya 45 anak. Maka didapatkan 27 anak. Lalu karena yang ditanya selisih, maka yang menyanyi dikurangi karawitan, berarti 45 dikurangi 27 sama dengan 18 siswa, yaitu A. Nomor 23, perhatikan diagram berikut. Nah, tabel yang sesuai dengan diagram adalah, harus cermat kita membaca diagram batangnya ya. Untuk yang pertama bakso ada 33, semua sama. Lalu untuk yang soto ada 27, maka yang C eliminasi, tinggal pilih A, B, D. Lalu untuk yang sate 21, maka ada B dan D. Lalu yang ayam goreng ada 30, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 24, Pak Karto mempunyai bibit pohon perindang yang akan dijual sebagai berikut. Ada palem, kersen, dan lain-lain ini ya. Lalu selama perawatan terdapat bibit pohon yang mati. Di antaranya 2 bibit pucuk merah, 1 bibit palem, dan 1 bibit ketapang. Modus data bibit pohon perindang yang masih hidup milik Pak Karto adalah berapa? Nah, ini kita cari dulu karena di optionnya ini ada palem, kersen, tanjung, dan pucuk merah. Kita hitung palem berapa kali disebutkan. Ternyata palem disebutkan 4 kali. Karena tadi ada yang mati 1, maka dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk kersen disebutkan 5 kali. Untuk tanjung 4 kali.
Pucuk merahnya 5 kali, karena tadi ada 2 yang mati, maka 5 kurangi 2 sama dengan 3. Untuk mahoni, itu ada 3, ketapang tuh 4, lalu mati 1 jadi 3. Ini sebenarnya mahoni dan ketapang tidak usah ditulis pun tidak apa-apa. Nah, dari sini dari keempat option ini ternyata yang paling banyak adalah Kersen, jadi modusnya B, Kersen. 25. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebanyak 26 anak adalah 76,25. Maka 26 dikali 76,25 dulu, maka total nilainya adalah 1982,5 untuk nilai 26 anak. Setelah Galang dan Susan mengikuti ulangan susulan, berarti tadi karena 26 anak, ada susulan 2 orang, maka jadi anaknya jadi 28. Nah, rata-ratanya jadi 76,75 dikalikan, jadi kita dapatkan 2149. Nah, kemudian setelah itu yang ditanyakan nilai Galang 2 lebihnya dari nilai Susan. Nilai ulangan Galang berapa? Nah, jumlah 28 anak tadi dikurangi jumlah dari 26 anak. Jadi hasilnya 166,5 itu nilai antara Susan dan Galang. Nah, karena Galang itu lebih tinggi 2, maka 166,5 ditambah 2 baru dibagi 2. Hasilnya 168,5 dibagi 2 yaitu 84,25. D jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Baiklah, sekian dari Bu Dini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.